Saya pernah malah sampai muntah, muntah darah. Darahnya itu pada saat proses keluar, pas nyampe di sini tuh pahit banget. Jadi warnanya juga kayak kayak darahnya yang udah lama gitu, Kak. Kental hitam, Mm-mm. pekat ya? Agak agak kekuningan gitu. Oh, oke. Terus sempat ada ininya juga, ada rambut. Itu muntah darahnya pada saat proses ruqyah berlangsung? Atau Iya, sesudah? Oh, pada saat iya, pada berlangsung? saat Berapa pada kali saat. diruqyah? Nah, kemudian dikuatkan dengan orang pinter ini ini akhirnya nggak bisa keluar. Nah di sini baru dikeluarkan prosesnya. Bagus keluar. Nah, proses keluar ini, insya Allah itu proses keluar. Tapi jin yang anak-anak di dalam itu masih di situ. Dia nunggu proses keluarnya selesai. Proses ini nggak ada masalah insya Allah. Jadi dibiarkan. Nanti kalau teman-temannya udah lama dia keluar, dia nanti akan keluar. Dia akan keluar nanti. Pantes kayak bocah ya. Iya. Pantes Pak Ustadz tadi bilang untung suaminya sabar ya Pak Ustadz. Iya, memang suaminya baik, benar, alhamdulillah. Oh, Pak Ustadz berarti ini jinnya nggak menua, jin itu nggak menua ya Pak Ustadz? Enggak, jin itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi enggak ada jin kawin dengan jin, jadinya anak jin enggak pernah ada. Jadi selama ini jin beranak itu insya Allah enggak ada. Jadi yang dinamakan anak itu sebenarnya adalah terah. Terah itu momennya yang keluar pertama kali jin tua, kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala anak buah seperti itu. Nah, nanti itu terah, itu namakan anak istilahnya. Jadi enggak ada jin itu kawin dengan jin, keluar anak jin, enggak ada. Insya Allah saya sudah meneliti, nggak ada itu. Jadi semenjak kecil yang masuk ke ibu ini memang jin memang anak sejak kecil, remaja? Jin remaja, ya. Jadi ibu kayak seperti ini ya nanti kalau nggak tahu ya, makanya waktu tadi lari, sebenarnya saya udah bilang, itu ilmunya. Saya udah bilang. Jadi nggak apa-apa memang. Cuma dia ada di dalam lapisan demi lapisan banyak. Nah lapisan-lapisan luar ini sudah mulai keluar. Tinggal nunggu dia yang di dalam itu aja. Duh, saya beruntung banget bisa ada di rahasia batin, bisa melihat yang begini Pak Ustadz. Kak Kiki pasti pertama kali ya? Iya, pertama kali. Iya. Apa komentar Kak Kiki ngeliat jin, ternyata ada yang muda begini? Ada yang bayi, ada. Ada yang bayi, anak Pak kecil, Ustadz? ada yang anak kecil itu ada. Kelihatan bayi tapi dia bisa jalan aja. Memang ada yang seperti itu. Nah itu biasanya yang kecil-kecil itu diambil anak oleh jin yang dewasa, biasanya seperti itu. Jadi bukan anaknya. Tapi oleh jin dewasa itu diaku anak istilahnya. Ini kita biarin dulu Pak Ustadz? Nggak apa-apa insya Allah. Proses dulu. Proses saja keluar. Kita kombrek dulu bisa Pak Ustadz ya? Boleh. Oke. Kalau diajak ngobrol ibu yang ini masih. menjawab Setelah itu didoain tadi ada itu yang jin di dalamnya ternyata. itu. Iya ini masih jinnya. Masih jin ya, pelan-pelan keluar ya Pak Ustadz ya? Yang lapisan keluar sih, lapisan luar udah mulai keluar. Ya tinggal di dalam, dia kan di dalam, nggak apa-apa sih. Insya Allah nggak apa-apa. Ibu muntahin, mau muntah nggak? Enggak. Ibu Mau apa? capek ya? Capek. Kok duduk begitu? Capek ya? Capek. Mau apa? Mau balon? Biar dia keluar gitu Pak Sama Ustadz. ibu, ini ibu. Ya udah ibu Suama, nanti sama suami baik-baik ya. Amin. Salim sama suami dulu Gi. Salim tangannya Salim suami. dulu deh. Besok. Besok. Ya udah nggak bisa, udah nggak bisa. Assalamualaikum Ibu. Banyak hal baru yang bisa terjadi di rahasia batin dan mungkin tidak hanya saya atau mungkin Kak Kiki Fatmala yang baru pertama kali melihat kejadian apa yang terjadi di segmen sebelumnya. Pemirsa, narasumber kami selanjutnya ini beberapa kali diruqyah namun berakibat muntah darah. Apa sesungguhnya yang terjadi? Langsung saja. Halo Mas, Assalamualaikum. Waduh, masih muda ternyata ya. Boleh perkenalkan diri, salam sama Pak Ustadz dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak ke kanan dikit boleh. Iya, cukup. Ya, Pak Ustadz, nama saya Dayat, lengkapnya Sudayatno. Saya dari Tambun, Bekasi, aslinya Kebumen, Jawa Tengah. Pekerjaan saya karyawan swasta di daerah Tambun juga. Jadi gini Pak Ustadz, awal kejadiannya itu 3 hari sebelum puasa 2017, itu saya ngalamin hal yang sangat tidak menyenangkan buat saya. Saya pikir saya mau meninggal
Dada saya sesek. Istighfar. Dada saya sesek, kepala saya pusing, perut kayak dikoyak luar biasa, terus bagian kaki kayak ada sesuatu yang jalan. Saya pikir nyawa saya mau dicabut. Saya takut. Gak apa-apa, nggak usah buru-buru ceritanya, tarik nafas, ya istighfar. Kalau sudah siap lanjutkan, nggak apa-apa. Tarik nafas dulu, istighfar. Terus saya dibawa ke rumah sakit, ke klinik, saya diuap. Takutnya ada Paru-paru. bagian pernafasan agak mendingan. Terus saya biasa melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari berikutnya saya tarawih sekitar Ramadan ke-7 atau ke-8. Pada saat rakaat ke-8 saya ngalamin hal yang sama seperti itu. Ini lebih parah. Saya langsung dibawa ke rumah sakit daerah Bekasi juga. Saya sempat pingsan. Pada saat sadar saya udah dijelaskan sama medisnya, katanya malah saya katanya stres. Dari pikiran. Tidak ada diagnosa sakit medis. Itu saya semakin bingung. Saya cerita sama teman saya, salah satu teman saya ada yang menyarankan saya untuk diruqyah gitu. Dan mendingan sih, ada beberapa titik-titik yang tadinya sakit luar biasa, terus kayak hilang sakitnya gitu. Tapi saya pernah malah sampai muntah darah. Darahnya itu pada saat proses keluar, pas nyampe di sini tuh pahit banget. Jadi warnanya juga kayak darahnya yang udah lama gitu. Kental hitam, pekat ya. Agak kekuningan gitu. Okay. Terus sempat ada ininya juga, ada rambut. Itu muntah darahnya pada saat proses ruqyah berlangsung atau ya. sesudah? Oh, pada saat berlangsung. Pada saat. Berapa kali di ruqyahnya? Aduh, udah belasan kali kayaknya deh. Belasan kali. Sekarang semakin buruk atau bagaimana? Udah agak mendingan sih. Sekarang udah agak mendingan. Kalau kata medis dari pikiran lari ke ulu hati gitu-gitu ya? Iya, lebih ke pola pikir saya nggak sehat katanya. Oke. Terakhir ada keluhan apa? Merasa ada teror kah, serangan kah? Atau? Saya ingat kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi saya kan memang ada mah sama tipes. Jadi dari situ saya lebih mudah untuk cepat sakit gitu, Kak. Terus ibu saya tuh ceritanya tuh tanpa sepengetahuan saya, itu dia terus nanya-nanya gitu ceritanya gitu. Terus saya disuruh pulang. Terus ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, pulang ya, saya kangen, kata ibu saya gitu. Saya pulang, terus ternyata ada beberapa proses mau penyembuhan alternatif gitu. Saya dibikinin tumpeng, kayak gitu-gitulah, adat-adat kejawen gitu. Terus saya suruh ke tempat kiai. Saya sebenarnya udah ini, Pak Ustadz, udah feeling kok ada proses-proses seperti ini ya gitu. Syar'i nggak ya gitu. Ada pertimbangan ke situ gitu. Cuman saya berpikir udahlah, lillahi ta'ala, apalagi ini atas dasar orang tua gitu. Ya udah, saya datengin kiai itu, terus saya dikasih benda kecil, suruh taruh di dompet, terus ada Jadi jimat ya? nggak paham nih namanya apa. Iya. Terus dikasih air, terus garam, terus sama yang saya ingat banget itu dia niup ubun-ubun saya 3 kali. Itu seingat saya seperti itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah cerita sama Robi kalau lambung itu sakit mah datang dari jin juga ya, Pak Ustadz? Iya. Tuh, percaya nggak? Jadi
Pak Ustadz silakan dijelaskan, Pak Ustadz. Iya, jadi selama ini di proses medis itu asam lambung itu tidak ketemu kausa primanya. Apa yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Apa gitu? Nggak semua orang kan jin bisa masuk, misalkan kayak Dayat. Mas Dayat ini kan dimasukin jin, ya kan? Apa semua orang jin bisa masuk ke dalam tubuhnya kayak gini, Ustadz? Jin itu masuk biasanya melalui hubungan darah. Hubungan darah itu dari buyut, kakek, ayah, anak, cucu itu bisa masuk dia.